Halo guys, balik lagi sama aku Iqbal. Jadi di video kali ini aku udah kedatangan paket yang ini tuh dikasih gitu guys ya kemarin dari Yevan Turtle nih guys. Jadi kemarin tuh tiba-tiba aku ada nge-DM pengen dikasih hewan ini guys. Ya aku nggak akan spoiler dulu ya, walaupun pasti udah ada di thumbnail juga sih, cuman nggak apa-apa lah. Pokoknya ini hewan adalah hewan yang menostalgiakan kita ketika kecil. Aja waktu masih SD suka ada yang jual-jual hewan nggak di depan sekolah gitu. Coba apa aja nih biasanya nih yang suka dijual hewan-hewan yang di depan sekolah nih. Ikan-ikanan suka kan, ikan cupang, apalagi kumang kayak gitu, apalagi hamster gitu suka ada nggak sih? Hamster jarang nggak? Kalau aku suka ada tuh hamster, terusnya cupang, hamster, kelomang, sama paling ikan-ikan yang itu sih ya, yang ada abang-abang itu kan, yang abang-abang bawa ikan-ikan kayak gitu kan. Nah sama nih, nah ini adalah salah satu hewan yang kita bisa nostalgia lah, karena pas SD itu ya, pas sekolah itu tuh suka banyak banget yang jual ini guys. Jadi guys, gak usah lama-lama lagi, karena aku juga udah gak sabar dan mungkin hewan-hewan di dalam sini juga sudah ingin dikeluarin. Kita langsung aja buka paketan ini sekarang guys, let's go. Oke, kita langsung aja guys buka ya. Ini dikirim dengan seperti ini ya. Aku juga nggak tahu ini packingannya tuh seharusnya kayak gimana. Oh ini bisa dibuka di sini guys. Buka kayak begini. Biasanya kan aku packing kura-kura ya. Jadi packing hewan begini kagak ngerti guys. Yang pasti ini hewan, masa ya hamster kan taruh beginian kan nggak mungkin. Ini hewan yang lebih kuat. Oke, oh langsung nih guys. Ini dia guys. Langsung, ya ada yang mati Ji. Ini adalah kelomang, ya ada yang mati Ji. Ih banyak Ji, ada yang mati. Ini adalah kelomang guys, atau umang-umang ya. Wow, ini gede banget, sumpah. Sumpah, gede banget guys. Ini ada lagi, ada 2 tempat di sini. Oh, sama ada ini kardus nama-namanya. Ini dia. Ini sepertinya spesies-spesiesnya. Berarti kalau kita lihat di sini ada 4 spesies ya. 5 yang rugosus, 1 perlatus, violoscens, sama bevimanus. Apa sih ini? Bervimanus. Agak-agak asing sih namanya guys ya. Cuma tadi aku udah pelajari kok guys sebelum aku unboxing nih. Ntar. Ini jadi di packingannya cuman kayak gini doang. Pakai kayak gini, ini seperti tempat ini ya, tempat buat minum ya, tapi udah dibolong-bolongin. Terusnya juga di sini ada kayak serabut kelapa, sorry ya. Pada masih hidup sih guys, cuman tadi mati. Yang ini nih keluar dari cangkangnya dan meninggal dunia. Ya kita taruh di sini dulu ya. Ini kalau misalnya bahasa Inggrisnya itu tuh hermit crab atau kelomang ya, kalau bahasa Indonesianya ada yang bilang umang-umang, kelomang. Tapi kelomang ini tuh beda sama keong guys. Nanti kita bakal coba bahas lebih lanjut ya. Pakai beginian nih, kertas-kertas ujian kayak gini. Ini bener-bener kayak yang ada soal-soal tuh, buku fiksi berupa unsur bla 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 bla. Gak bisa bahasa Inggris. Lihat guys. Jadi kepo nih sama beginiannya. Nani? Ini nilainya jelek banget, Ci. Wah, guys. Nilainya 35. Parah, ini jelek banget nih. Namanya siapa kan? Jangan ya. Jangan, kasihan si Septa Agustin, jangan dikasih tahu. Aduh ya Allah, nilainya 35. Oh mungkin itu IPK sampai 4, jadi itu 3,5 tuh udah bagus. Ini emang ada nilai-nilainya, kita jadi kepo nih guys. Ada bau-bau juga kayak bau kelomang gitu ya. Kita bongkar nih, mamahnya siapa nih? Mamahnya Lina, nilai Lina 55. Dibuang kertas ulangannya. Ya Allah, ini ada lagi yang terakhir nih. Bagus nggak nilainya nih? Itu jadi unboxing nilai orang nggak? Oh ini 75 lah, KKM lah, 75 lah. Oh ini 45 nih. Oke, ya Allah, tapi nggak apa-apa ya guys ya, itu bukan urusan kita ya. Ini juga ada pesan nih. Mas Iqbal mohon edukasi ke subscribers perawatan kelomang Yevan Jateng. Wow, aku dikasih amanah nih buat mengedukasi. Padahal aku juga tidak berpikir aku ini tuh edukatif, nggak juga sih sebenarnya guys. Aku tuh bikin channel sebenarnya buat belajar bersama aja guys. Nih ya kita bakal coba buat masukin ke sini tempat, atau kita taruh dulu di sini aja deh. Yang kecil dulu, yang gede dulu Ji. Kecil dulu ya. Coba buka yang kecil ini. Kayaknya aku tuh udah sempet baca-baca sih guys. Jadi aku udah lumayan tahu lah ya perbedaannya tuh di mana. Terusnya ini jenis kelomang apa aja. Aku udah lumayan tahu. Oh ini masih hidup nih Ji. 1 agak bala nih. Ini juga nih. 2. Langsung hibrid Ji. Taruh sini dulu dah. Ya taruh sini guys. Kayaknya yang tadi terlalu kecil juga sih Ji. Jadi dia gampang buat meninggal dunia gitu loh. Tadi ya ini kita sekalian buat buka-bukain guys di sini. Nih kita bakal lihat. Nih ada lagi 3. Oh berarti ini kan kayaknya warnanya sama ya. Ini berarti tadi jenis yang rugosus nih berarti nih, yang 5 ekor. Tapi 1 ekor tadi mati ya. 1, 2, 3, 4. Berarti ada 4 yang rugosus. Ini ada lagi nih. Tapi ini kayaknya beda nih. Kelomang strawberry kalau nggak salah namanya ini guys. Kalau di sini tuh perlatus kalau nggak salah.
Jadi C.perlatus itu tuh kalau nggak salah C-nya tuh Ceonobita. Itu tuh nama latinnya guys. Ceonobita perlatus, Ceonobita rugosus, Ceonobita violescens, sama Ceonobita bervimanus. Oke. Ntar kita bahas perbedaannya di mana ya. Karena tadi aku udah sekali lagi nih tadi aku udah baca-baca. Tapi kalau misalnya aku masih kurang tepat ya teman-teman tinggal bilang aja nih. Aku salahnya di mana, aku kurang tepatnya di mana. Karena ini jujur aja pertama kalinya aku kayak yang memelihara kelomang lagi semenjak SD dulu tuh udah lama banget aku pelihara kelomang dan ya bisa dihitung berapa tahun, 10 tahun lebih kali ya aku nggak pelihara nih kelomang guys. Langsung buka aja yang ini kayaknya jenis kelomang yang jumbo. Kalau yang tadi jenis kelomang yang kecil, ini jenis kelomang yang jumbo. Karena ini gede banget kalau kita lihat-lihat. Wow, Ji, gede banget Ji. Hah, sumpah Ji, gede banget Ji. Oke, wih, guys. Ini apa nih? Cengkramannya kuat sekali. Tapi kayaknya ini nggak bisa digabung deh kalau sama yang kecil-kecil. Sama satu lagi nih ada kelomang ini ya. Oke, sip lah. Kita coba taruh di satu tempat dulu. Ini udah nggak ada lagi ya. Sip guys. Jadi kayak, oh ini ada apa nih guys? Dikasih juga kayaknya makanannya Ji. Kayaknya makanannya ini. Aktif banget loh yang gitu tuh, yang warna ungu. Apa ini, serbuk kayu? Masa makanannya begini ya? Baru tau aku makanannya begini. Barbar yang ini barbar. Wah guys, ini harus dipisah guys. Kita bakal coba bahas ya. Jadi gini, setelah aku baca-baca tadi, ini tuh ada 4 jenis kelomang. Yang pertama, yang ini dulu aja deh. Ini nih guys, yang ini ya. Ini tuh nama jenis kelomangnya ini nih, rugosus ya. Ceonobita rugosus. Jadi Ceonobita rugosus ini tuh adalah jenis kelomang yang paling banyak dibeli. Ntar ya guys ya. Ini kita taruh dulu di sini nih. Kayaknya dia agak galak sendiri. Sorry, ini tuh paling banyak dijual guys. Jadi kalau misalnya teman-teman tahu nih, kayak abang-abang yang jualan tuh kayak gini jualannya. Emang kayak gini kan, warnanya putih-putih gini biasanya aja ya. Kecil guys, nih udah ada juga aku tuh ya ukuran-ukurannya ya. Ini tuh ukurannya dia masih XS. Jadi kayak extra small gitu loh, kecil banget. Ini tuh masih kecil banget. Apalagi yang tadi mati nih, ini mah bukan XS lagi, ini mah XXS kayak J ini ya. Jadi extra small. Nah ini dia itu kalau udah gede, warnanya tuh bakal keabu-abuan. Jadi banyak juga yang bilang kalau nggak salah dia itu tuh sebagai kelomang abu-abu guys. Kalau nggak tuh kelomang kerdil atau mini dan kelomang keriput. Aku nggak ngerti sih kenapa dia dibilang kelomang keriput. Yang pasti dia ini adalah salah satu kelomang yang ukurannya itu kecil, kerdil guys. Dan dia itu adalah kelomang yang paling banyak ditemukan juga di Indonesia. Jadi hampir di seluruh Indonesia, bahkan di Asia Tenggara nih ya, teman-teman tuh gampang banget nemuin yang kayak gini. Cuman dia itu punya kendala guys. Katanya walaupun dia gampang ditemuin, dia itu tuh sensitif banget buat mati. Ya kayak tadi juga mati kan, walaupun kecil ya, tapi dia itu tuh kalau setting kandang yang kurang tepat aja dia gampang mati gitu Ji. Jadi nggak tahan banting kalau dia. Katanya sih kayak gitu, walaupun harganya murah, gampang dicari di mana-mana, tapi si jenis rugosus ini tuh dia tuh lebih gampang mati guys. Nah selanjutnya ini ada yang strawberry ini. Ini cakep banget sih, kalau menurut aku ini adalah yang paling cakep. Jatuh guys. Licin banget. Sorry. Are you okay? So sorry. Taruh sini aja ya. Bisa nyapit. Oke guys. Wow, dia bener-bener kayak ya bener, ternyata agak ada yang iseng-iseng dikit nyapit, tapi nggak apa-apa. Jadi si kelomang strawberry ini tuh adalah jenis kelomang yang sangat mudah dipelihara guys. Bahkan banyak orang yang bilang nih buat pemula ya guys ya. Karena karakternya dia tuh baik banget. Kenapa aku berani buat taruh di tangan kayak gini padahal dia ada capit? Soalnya dia itu tuh adalah salah satu spesies kelomang yang populer dipelihara dan karakternya tuh baik banget. Nih ya, bisa aku buktiin di sini ya. Kita sambil santai aja nih dia jalan-jalan kayak gini-gini. Dia itu tuh kayak gak ada masalah dan gak nyapit-nyapit guys. Juga tuh nyapit kan, kayak gitu sih aja kalau dibilang gak ini tiba-tiba nyapit. Kalau nggak nih kita taruh sini dulu aja nih guys ya, biar lebih gampang kita bahasnya ya. Tuh guys, lihat si kelomang ini seperti namanya ya, kelomang strawberry. Dia itu warnanya merah pekat kayak gini dan dia tuh punya kayak bintik-bintik itu Ji, kelihatan kan ya, ada bintik-bintik putih kayak gitu. Itu adalah salah satu ciri-cirinya dia. Nah dia itu adalah kelomang yang bisa membesar juga. Jadi bisa segede kepalan tangan lah, tapi nggak segede kepalan tangan aku, kayaknya dia lebih kecil lagi sedikit. Jadi lumayan gede lah guys ya. Dan ini masih ukuran small sih. Kalau misalnya aku dikasih tahu sama dia ya, ini tuh ukuran small guys. Jadi kan kalau yang rugosus tadi XS, kalau ini S ukurannya, jadi yang small guys. Nah selanjutnya kita bahas yang ini dulu deh nih guys. Wow, ini tuh bener-bener kayak yang paling barbar katanya ya. Jadi ini jenisnya Brevimanus atau biasa dibilang kelomang ungu. Sesuai dengan namanya, kelomang ungu, dia tuh ya warnanya emang ungu guys tuh ya. Dan dia itu ternyata Ji, kalau kita lihat-lihat kenapa dia dari tadi paling berani ya, kebuka terus kan. Terusnya kayak yang jalan-jalan terus, karena emang dia tuh adalah kelomang yang paling agresif juga dibanding yang tadi ada di sini Ji.
Jadi dia tuh galak, bahkan gak disaranin buat digabung. Kecuali kalau tempatnya luas banget kali ya, jadi punya teritori masing-masing. Karena dia tuh teritorialnya banget-bangetan. Bahkan dia tuh ya kalau misalnya pengen ganti kandang, terusnya masih ada kelomang nih di kandang yang lain, itu bisa ditarik, soalnya itu bisa diberantem gitu Ji. Berantem buat rebutan kandang, rebutan si rumah-rumahan ini. Karena FYI aja guys, si rumah ini tuh sebenarnya bukan rumah kayak bawaan dia. Jadi dia tuh nggak bawa rumah ini awalnya, pas dia netes rumah ini tuh nggak ada. Jadi ini adalah rumah siput-siput laut. Perbedaan keong dengan kelomang, kalau kelomang itu jenis kayak semacam arthropoda kalau nggak salah ya. Jadi dia tuh berbuku-buku gini guys. Dan dia tuh punya kaki kayak gini. Sedangkan kalau siput dia masuknya moluska. Moluska itu tuh kayak siput turbo kayak gitu-gitu Ji. Nah ini tuh kayaknya rumahnya tuh dari siput turbo. Iya kan, salah satunya kan. Jadi kalau misalnya siput turbo udah mati, tinggal nyisa rumah, kan kayak manusia juga mungkin kalau misalnya meninggal kan kerangka-kerangkanya kan yang terakhir terurai ya. Nah ini juga karena emang dia keras banget, jadi dia tuh nggak terurai guys. Nah itu yang bekas-bekas si siput-siput tadi yang bakal dipakai buat rumah mereka nih. Jadi guys, kalau misalnya teman-teman lihat ciri-ciri si Brevimanus ini juga, dia itu tuh si tangan kirinya Ji, dia gede banget dibanding tangan yang kanannya. Jadi kalau misalnya teman-teman perhatiin ya tuh, yang kiri tuh segede gaban, yang kanan tuh segede gabin gitu. Jadi kecil banget gitu guys yang kanannya ya. Karena memang dia tuh si tangan kirinya kayaknya jadi senjata utama juga gitu loh Ji. Dan dia agresif, jadi aku nggak berani buat taruh di tangan, karena dia kalau ditaruh di tangan si capitnya iseng kayak ngek gitu loh, dicapit tangan kita gitu. Ini bener-bener kayak aktif banget. Kayaknya kalau misalnya kita pelihara ini juga oke banget sih ya guys ya. Maksudnya kan dia karakternya aktif, banyak banget gerak dibanding kayak yang lain-lain. Jadi aku sih kayaknya seneng sih sama yang ini. Cuman ya itu konsekuensinya, dia itu emang agak teritori, jadi nggak disarankan buat banyak gitu guys. Ini udah kita bahas ya jenis spesies yang ini ya. Terakhir jenis spesies yang ini nih, yang dari tadi tuh belum kelihatan jelas nih dia tuh ngapain gitu kan. Dari tadi begini doang guys. Ini ada isinya kagak sih? Mati nggak sih dia? Hidup ya? Gerak tapi Ji? Ya. Coba susah. Kenapa ya? Kalau mati mah suka di luar biasanya. Oh iya ya, kalau mati suka di luar dia ya. Dulu kayak gitu ya, pada keluar, dia keluar, mati. Kayak gini nih, dia mati tapi sempet aja keluar gitu kan. Mati. Wah, keluar gitu guys. Nah, kalau ini dia itu tuh masuknya Phaeonobita violescens. Ini aku sambil baca-baca juga ya guys ya. Nah, si violescens ini tuh dia itu waktu masih kecil bisa jadi mirip sama yang strawberry tadi Ji. Jadi warnanya bisa merah, bahkan kayak merah banget juga bisa. Jadi kayak merah atau merah muda kayak gitu. Cuman semakin dewasa dia tuh warnanya tuh akan ke jingga-jinggaan sampai ke ungu-unguan kayak gini. Jadi ini ada beberapa nama, ada yang bilang kelomang jingga, ada yang bilang kelomang senja, lembayung senja ya. Jadi anak senja dia nih. Jadi kalau misalnya sore-sore ini dia tuh suka sambil ngopi gitu kan. Anak senja ini guys. Dia kayaknya kalau misalnya kita lihat-lihat ya, aku nggak tahu sih, aku belum baca, cuman kayaknya dia karakternya jauh lebih pemalu ya dibanding yang ini ya. Kalau yang ini dari tadi kayaknya nggak pernah masuk kandang dah, maksudnya nggak pernah masuk sarangnya dah. Guys, kayak dia diem aja, makanya aku mengkhawatirkan nih. Tapi ini kayaknya rumahnya udah kekecilan Ji, udah nggak masuk ya ini. Kalau misalnya kita paksa masuk, dia bisa nggak sih kayak masuk tuh? Dia kayak gak mau masuk. Dia mah kalau misalnya kita giniin malah cenderung mau nyerang kita, mau keluar. Tuh guys. Sedangkan yang ini mana dia mau keluar gimana ya? Ini dia aja masih dalam kayak gini guys. Aku nggak bisa ngebahas dia lebih lanjut kayak yang ciri khasnya secara langsung, karena dianya aja masuk ke dalam sini. Yang pasti dia ini tuh sama yang ini nih dua ini mirip banget guys. Dari warnanya juga, walaupun dia namanya jingga-jingga tapi cenderung keungu-unguan. Tapi ciri khasnya itu yang pertama, kalau dia ini ya inilah lebih teritori dan lebih aktif ya guys ya. Sedangkan kalau yang ini dia lebih pendiam dan lebih kayak penakut kalau kita lihat-lihat. Dan si jenis ini juga dia tuh si tangannya memang lebih besar yang kiri Ji. Yang ini juga sama, katanya sih kayak gitu ya. Tapi kalau misalnya dibandingkan perbandingannya, si tangan kiri dia tuh lebih gede. Jadi ini lebih teritori banget guys. Nah, cuman kalau misalnya ini teritori atau enggak sih, aku masih agak takut salah ya, karena aku baca-baca juga, aku belum dapat jawabannya. Buat teman-teman yang tahu nih, ini jenisnya teritori atau enggak, bisa juga tulis di komentar. Dan mereka berdua ini termasuk kelomang yang bisa gede guys, bisa segede kepalan tangan aku. Jadi lebih gedein lagi sedikit tuh bisa guys. Jadi kalau yang tadi mah kerdil, yang ini kerdil nih, ini kerdil. Si ini dia ya standar lah ya, nggak kedel-kedel banget tapi nggak gede-gede amat. Kalau mereka berdua ini jenis yang jumbo guys. Nah sebenarnya aku tuh pengen buat kayak videonya, setting kandang buat mereka, tapi kayaknya nggak di video yang sekarang ya, bakal di next video aja guys, karena mungkin bakal agak panjang juga videonya. Dan aku tuh sebenarnya sekarang juga lebih mau bahas lebih lanjut nih tentang kelomang ya guys ya. Jadi si kelomang ini dia tuh kalau teman-teman perhatiin, dia ada 10 kaki sebenarnya, cuman yang nampak itu tuh biasanya ada 6 kaki guys. Dua ini, kaki yang ini, kiri kanan ini buat jalan. Yang depan ini buat perlindungan diri juga sama buat makan biasanya. Jadi kan kelomang makannya gini nih, gitu kan.
Jadi ada 2 kaki juga di belakang, itu tuh untuk nahan si cangkangnya supaya si cangkangnya itu tuh nggak lepas. Dan yang paling belakang itu tuh buat kayak mindahin kotorannya guys. Jadi kan kalau kita pikir-pikir dia kan pasti buang kotoran kan. Nah kaki yang paling belakangnya itu tuh berfungsi buat kayak ngedorong kotorannya keluar. Katanya sih kayak gitu ya guys ya, sebacanya aku ya. Dan si kelomang ini dia kan emang menjadi hewan peliharaan yang populer juga ya, banyak banget kan yang pelihara kan. Apalagi kelomang-kelomang yang murah tuh, yang tadi jenis yang apa sih namanya tuh, rugosus. Nah jenis yang rugosus itu kan banyak. Sebenarnya sih agak memprihatinkan tuh ada 2 hal guys. Yang pertama biasanya tempat penyimpanannya itu tuh kayak nggak layak guys, nggak kelomang siawi lah ya. Apa sih, pokoknya nggak layak banget. Kadang tuh ditaruh di satu ruangannya tertutup, dan itu tuh ada ribuan, mungkin kayak ratusan ribu kelomang itu dimasukin ke dalam situ, dan itu suka pada naik-naik ke tembok-tembok kayak gitu Ji. Nggak tahu makanannya dari mana, nggak tahu minumannya dari mana, pokoknya mah brek aja taruh di situ. Itu tuh padahal di Amerika, yang setahu aku di Amerika tuh care banget soal hewan-hewan ya, apalagi kalau teman-teman masuk forum hewan di Amerika tuh itu detail banget lah, sampai kayak ideal kandang gitu-gitu diperhatiin banget guys. Nah di sana aja udah begitu, nggak tahu deh kalau di Indonesia kayak gimana. Kan aku jadi semakin curiga juga ya guys ya, gimana tuh keadaannya guys. Dan biasanya tuh yang prihatin lagi suka diwarna-warnain, tau gak sih Ji? Si cangkangnya. Emang kalau dipikir-pikir sih diwarnain mungkin biar lebih menarik gitu kan, supaya lebih bagus kelihatannya. Cuman percayalah guys, itu tuh bahaya banget buat kelomangnya, karena ada zat-zat kimia yang sebenarnya tuh gak baik lah ya buat kelomang. Itu bisa buat kelomangnya keracunan, bisa buat kelomangnya mati, dan ujung-ujungnya tuh ya gak akan bertahan lama juga guys kelomang kalau misalnya teman-teman pakai gituan ya. Jadi kalau menurut aku sih lebih baik kalau pelihara kelomang ya ditaruh di cangkang-cangkang kayak gini aja. Jujur aja nih ya, kalau aku sendiri Ji, lebih suka cangkang gini tau, realistis dan natural gitu kan, daripada warna-warna. Ada gambar SpongeBob, ada gambar Upin Ipin, ada gambar Marsha and the Bear. Itu buat apa coba kan? Nah kalau kayak gini tuh bagus, jadi kayak natural guys. Oh ya, seperti yang tadi aku udah bilang guys, si kelomang ini tuh lahir atau menetas tanpa cangkang. Jadi dia kan ngambil cangkang pakai cangkang siput. Kalau siput dia dari awal tuh 1 cangkang, jadi dari kecil gede, cangkangnya ikut ngegedein guys. Itu kalau siput atau keong-keongan. Kalau si kelomang itu dia harus kayak ganti-ganti cangkang. Jadi setiap dia membesar, biasanya dia tuh bakal molting kayak gitu, molting keluar dari cangkangnya, ganti kulit, sama kayak jenis kepiting yang lain juga, atau lobster kan suka ada molting kayak gitu. Terus nanti selesai itu dia udah membesar tuh, kalau enggak dia setiap membesar deh guys, itu tuh bakal ganti-ganti cangkang. Kayak yang ini nih, kayaknya ini cangkangnya ini udah mulai gak layak nih. Makanya dia juga kayaknya agak stres nih guys, udah mau masuk ke dalam, terusnya dia cangkangnya kekecilan. Jadi kayaknya ini udah nggak layak buat dia nih. Kita bakal coba buat rubah nih cangkangnya guys ya. Buat makanannya biasanya dia tuh dikasih makan seperti sayur-sayuran, dikasih makan juga seperti buah-buahan kayak gitu-gitu, macam timun, kayak pisang, kayak sawi, kayak gitu-gitu juga dia bisa dikasih makan. Kalau nggak, ini beli yang kayak gini-gini juga bisa nih guys. Ya, nih hermit crab food kayak gitu ya. Kalau teman-teman tahu nih yang kepiting kelapa, tahu nggak Ji? Yang gede banget tuh. Yang itu suka manjat-manjat makan kelapa gitu. Nah itu juga kayaknya tuh sejenis ini hermit crab juga. Cuman kalau dia mah nggak ada cangkang, karena di bagian belakangnya dia udah keras. Ini juga alasan kenapa dia ada cangkang, karena kalau dia keluar itu tuh bagian belakangnya tuh lunak banget guys. Jadi mereka tuh harus melindungi dirinya sama cangkang ini buat memperkecil kemungkinan predator juga lah ya pastinya guys. Dan ada beberapa hal juga yang sebenarnya tuh baru aku tahu ya guys. Jadi kalau misalnya mau pelihara dia juga, itu tuh harus sediain 2 air Ji, air asin sama air tawar. Air asin ini mungkin karena emang dia tinggalnya di laut juga ya. Kalau minum juga kan dia pasti air asin ya. Terus juga air tawar, mungkin dia kalau misalnya pengen air tawar kali, pokoknya harus ada 2 tempat gitu guys. Ada air laut sama air tawar. Dan dia juga nih jenis kelomang juga ada 2 jenis. Ada kelomang darat, ada kelomang laut. Kalau kelomang laut dia biasanya suka ada di dasar laut dan di pesisir. Kalau yang di darat biasanya di tempat tropis-tropis kayak gitu. Cuman jujur aja aku masih agak bingung ini jenisnya kelomang darat atau laut. Tapi kayaknya sih ini kelomang darat guys. Kalau aku salah bisa juga tulis di kolom komentar ya guys ya. Kalau nggak salah nih ya, aku tuh ada meja yang dalamnya tuh kayak keong-keong kayak gitu. Kita bakal coba cek guys, kita bakal coba lihat kira-kira ada nggak sih keong yang pas buat kelomang-kelomang aku ini. Aku bakal ke bawah, kayaknya ada di kantor papa sih. Kita bakal coba ke sana, kita bakal coba ambilin aja guys ya. Siapa tahu ada cangkang keong yang pas buat mereka guys. Guys, aku udah di kantor papa nih, maksud aku tuh ini tahu Ji. Tuh Ji, nggak sih ada ginian Ji di sini Ji. Ada bintang laut juga tuh, itu ada bintang laut pasir ya. Awalnya kita nggak paham beginian guys. Ada yang pas nggak ya tempatnya ya guys? Oh iya itu gede tuh. Wah bagus nih. Wah tadi juga ditutup sama tapak meja ya, kagak kelihatan ya isinya ya. Ya udahlah kita ambil aja deh. Papa pas nonton videonya langsung bilang, ini kok diambil? Ya biarin lah. Ya semoga kalau misalnya dia emang mau pindah, dia tanggung jawab buat gimana nih pipi begini boy. Gak bisa lah, nggak masuk ini mah. Wah ini keren nih. Ini keren boy. Tapi nggak ada yang muat ya.
ini bagus nih, kalau misalnya ada yang mau di sini bagus nih. Wih, ada nggak ada guys. Ini ukuran nanggung. Sini juga nggak bisa ya? Kayaknya bisa dia ya. Ya nggak bisa ya, Ji. Kecilan. Nggak mau. Nah, taruh ada lagi nggak ya? Ukurannya. Oh, ini ada nih. Ini juga sama ya. Ini bagus beda. Ini bagus deh. Kalau misalnya dia ada yang mau di sini bagus sih sebenarnya. Ada lagi nggak ya di sini? Ini juga bagus nih. Ini bagus sih. Oh, ini bisa sih kayaknya. Ji. Ada yang mau nih kayaknya nih. Ini ada yang mau nih kayaknya nih. Taruh aja, nanti siapa tahu ada yang mau pindah ke sini. Jadi kalau nggak salah guys, di rekomendasi ini tuh satu kelomang itu tuh ada 3 cangkang kalau nggak salah. Jadi kalau misalnya di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kelomang ya, 7 kelomang. Ya berarti harus ada 21 cangkang, dan itu harus ukuran, bahkan harus agak gede sedikit ukurannya dari ukuran dia. Jadi kalau misalnya dia mau rubah-rubah cangkang, dengan mudahnya tuh dia bisa pindah. Ya karena memang aku juga ini dikasih ya, jadi aku nggak mempersiapkan itu. Jadi mungkin nanti kita bakal coba cari aja cangkang yang bisa dipakai sama mereka guys. Ini yang kayak gini nggak bisa ya, pipi banget guys. Ya nggak ada. Yaudah deh guys, jadi mungkin kayak gitu aja guys ya video dari aku. Semoga teman-teman suka. Buat setting kandang dan lain-lainnya mungkin di next video, karena takut videonya kepanjangan. Jadi terima kasih banyak buat teman-teman nonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya guys. Bye bye. Thank you guys.